Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United memetik kemenangan dramatis atas Manchester City dalam duel lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Setan Merah membungkus 3 poin lewat skor meyakinkan 2-1. Sabtu 14 Januari 2023, MU meladeni Man City dalam duel pekan ke-20 Premier League. Skuad Erik ten Hag sempat tertinggal 0-1, tapi mereka menunjukkan semangat juang untuk membalikan kedudukan. Sesuai prediksi, laga derby Manchester berjalan menarik sejak menit awal. United tampil cukup bagus pada babak pertama, akan tetapi gagal mencetak gol. City tidak punya banyak peluang. Pada babak kedua, City unggul pada menit ke-60 dari sundulan Jack Grealish. Namun United mampu membalikan skor lewat gol yang dicetak oleh Bruno Fernandes dan Marcus Rashford. Di atas kertas, Man City lebih diunggulkan untuk pertandingan ini. Sebagai juara bertahan, wajar jika skuad Josep Guardiola selalu jadi unggulan di setiap pertandingan mereka. Biar begitu, kali ini MU tampil perkasa di hadapan publik Old Trafford. Bahkan Bruno Fernandes DKK bermain lebih dominan sejak babak pertama, meski baru bisa mencetak gol di babak kedua. Manchester City bangkit di awal babak kedua dan menguasai pertandingan sampai dengan gol balasan MU yang dicetak Bruno Fernandes menit 78. Berikut ini statistik kedua tim di derby Manchester kali ini. Manchester City pulang dengan tangan kosong dari markas Manchester United dalam duel lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Sang juara bertahan keok dengan skor tipis 1-2 di Old Trafford. Kekalahan ini buruk bagi Man City, khususnya terkait persaingan di papan atas klasemen sementara. Memang posisi Man City di peringkat kedua klasemen tidak berubah, tapi MU menempel semakin ketat. Hasil ini juga memicu reaksi negatif dari fans Man City di media sosial. Apa kata mereka? Manchester United memetik kemenangan krusial di pekan ke-20 Premier League 2022-2023. Setan Merah sukses mengalahkan Man City di Old Trafford dengan skor 2-1. Kemenangan di Old Trafford ini tidak terlepas dari kecemerlangan Erik ten Hag. Manajer asal Belanda ini membuat sejumlah keputusan taktikal yang membuat Setan Merah berjaya di laga ini. Apa saja keputusan tersebut? Simak ulasan selengkapnya. Yang pertama, andalkan serangan balik. Belajar dari derby jilid pertama, Ten Hag tahu bahwa ia tidak bisa mendominasi penguasaan bola melawan Man City. Ia tahu kualitas gelandangnya belum selevel gelandang-gelandang kelas dunia City. Itulah mengapa Ten Hag tidak ngotot untuk memenangkan penguasaan bola di laga ini, karena ia tahu bahwa hanya sia-sia belaka. Itulah mengapa Ten Hag menurunkan 2 gelandang bertahan di laga ini pada diri Fred dan Casemiro. Ia mengandalkan 2 gelandang ini untuk merebut bola dan pemain lawan sebelum melepaskan serangan balik cepat mengandalkan kecepatan para penyerangnya. Yang kedua, mainkan Luke Shaw jadi bek tengah. Satu keputusan Erik ten Hag yang cukup mengejutkan adalah memainkan Luke Shaw sebagai bek tengah di laga ini, padahal bek tengah MU yang lainnya pada fit. Yang ketiga, Fred mematikan Kevin De Bruyne. Nama lain di starting line up MU kali ini yang membuat banyak fans MU bertanya-tanya adalah Fred. Banyak yang tidak menyangka Fred bakal jadi starter di laga ini. Namun gelandang asal Brazil ini diberikan tugas khusus oleh Erik ten Hag di laga ini. Ia harus menempel ketat Kevin De Bruyne
agar sang playmaker tidak bisa dengan leluasa melepaskan umpan ke para penyerang Manchester City. Yang keempat, kombinasi apik mid block dan zonal marking. Salah satu kecerdikan Erik ten Hag di laga ini adalah mengandalkan kombinasi mid block dan zonal marking untuk menjaga pemain City. Yang kelima, mainkan high press. Erik ten Hag juga meminta pemainnya untuk melakukan pressing ketat di laga ini. Sepanjang laga, para pemain Man City memang dominan dalam penguasaan bola. Namun mereka tidak pernah membiarkan City dengan nyaman untuk menguasai bola berlama-lama. Karena ketika seorang pemain City membawa bola, langsung ada pemain MU yang melakukan pressing. Taktik ini sukses membuat aliran bola City tidak lancar di laga ini, sehingga suplai bola ke lini serang mereka sangat minim. Yang keenam, jeli memasukkan Alejandro Garnacho. Keputusan jeli Erik ten Hag adalah memasukkan Garnacho di menit 72. Ia melihat bahwa Christian Eriksen performanya kurang oke di laga ini. Jadi ia berjudi menarik sang playmaker dan menggantikannya dengan Alejandro Garnacho. Masuknya winger muda itu benar-benar jadi pembeda di laga ini. Serangan MU di 20 menit terakhir lebih dominan di sisi kiri, dan Garnacho yang punya kecepatan kerap membuat para pemain City kerepotan. Puncaknya terjadi ketika Garnacho mengirimkan asis yang berubah menjadi gol Marcus Rashford, yang notabene jadi gol kemenangan Setan Merah di laga ini. Yang terakhir, 3 pergantian terakhir jitu. Erik ten Hag di masa injury time langsung memasukkan 3 pemain sekaligus. Ia memasukkan Lisandro Martinez, Harry Maguire, dan Scott McTominay, yang notabene pemain-pemain bertahan dengan kekuatan fisik yang bagus. Ini membuat pertahanan MU jadi lebih rapat di 3-4 menit terakhir, dan mereka berhasil mengamankan kemenangan di laga krusial ini. Erik ten Hag terus membahas proses terjadinya gol penyama kedudukan Manchester United melawan Man City, mengklaim kalau dia bisa melihat dari sisi lain. Erik ten Hag mengakui kalau dia bisa memahami rasa frustasi penggawa Man City atas gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Bruno Fernandes di menit 78. Dengan Marcus Rashford dinilai oleh banyak orang berada dalam posisi offside pada prosesnya. Ahli taktik asal Belanda tersebut mengungkapkan kalau proses terjadinya gol itu juga membingungkan bagi pemain bertahan The Citizen. Saya juga bisa melihatnya dari sisi lain, ujar ten Hag. Aturannya ini momen yang membingungkan bagi lini belakang lawan. Aturan mengatakan Marcus tidak menyentuh bola dan dia tidak ikut campur. Bruno datang dari belakang, tapi saya bisa melihatnya dari sisi lain. Bruno Fernandes memainkan peran yang luar biasa saat Manchester United menang atas Manchester City. Bukan hanya mencetak gol, Bruno Fernandes mampu mengeksekusi semua peran yang diberikan Erik ten Hag. Yang pertama, Bruno Fernandes memulai sebagai winger kanan. Bruno Fernandes memulai laga sebagai winger kanan. Ten Hag lebih memilih Fernandes daripada Anthony, sedangkan peran nomor 10 diberikan kepada Eriksen. Fernandes punya tugas berat untuk peran itu. Selain merancang serangan, pemain asal Portugal juga harus mengawasi aksi Joao Cancelo. Tugas itu dieksekusi dengan baik dan Cancelo tidak begitu aktif menyerang. Yang kedua, Fernandes sempat jadi penyerang. Ketika babak kedua dimulai, Erik ten Hag memainkan Anthony untuk menggantikan Martial. Pergantian ini berdampak pada peran Fernandes. Fernandes dipilih untuk mengisi pos lini serang dengan peran false nine. Fernandes memainkan peran itu bergantian dengan Eriksen. Fernandes dengan usaha dan tenaga yang besar terus melakukan pressing ketika Man City melakukan build up. Yang ketiga, akhirnya Fernandes memerankan nomor 10. Fernandes menggantikan peran Eriksen sebagai nomor 10. Dari posisi inilah Fernandes kemudian mencetak gol. Fernandes berlari dari ruang dari belakang gelandang Man City tanpa pengalaman yang berarti. Manajer Manchester City Pep Guardiola nampaknya sangat kesal melihat timnya kalah dari MU beberapa saat yang lalu. Ia menilai timnya seharusnya tidak kalah karena gol Bruno Fernandes menurutnya tidak sah karena offside. Menurut aturan FA, gol Fernandes itu sah karena Marcus Rashford tidak berada dalam posisi menghalangi back City untuk mengambil bola.
Sang penyerang juga tidak menyentuh bola sama sekali sehingga Bruno Fernandes yang berlari dari belakang dianggap tidak offside dan gol itu sah. Diwawancarai setelah pertandingan, Pep Guardiola tidak sepakat dengan keputusan wasit yang mengesahkan gol Bruno Fernandes. Pelatih asal Spanyol itu menilai Rashford seharusnya dinyatakan offside karena ia dianggap mengganggu kiper dan bek Manchester City. Dalam kesempatan yang sama, Pep memuji MU secara keseluruhan. Sang manajer menilai MU benar-benar jadi lawan yang tangguh bagi timnya sehingga pertandingan berjalan dengan seru. Sebuah pernyataan menarik dilontarkan Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu menyebut bahwa ia memaksa Marcus Rashford untuk bermain meski sang penyerang sedang kesakitan. Diwawancarai BT Sport, Erik ten Hag mengaku sengaja tidak menarik keluar Marcus Rashford. Ia menyebut sang striker sebenarnya agak kesakitan, namun ia memaksanya agar tetap bermain. Erik ten Hag menyebut bahwa perjudiannya itu terbukti jitu. Ia menilai Marcus Rashford mampu menjawab tantangannya. Situasi ini juga berbuah manis karena Marcus Rashford berhasil menjadi penentu kemenangan Setan Merah. Erik ten Hag melakukan eksperimen yang menjadi pantangan Roy Keane termasuk di laga Liga Inggris antara Manchester United versus Man City. Erik ten Hag diketahui melakukan eksperimen dalam pertandingan antara MU versus Man City semalam. Alih-alih memilih Lisandro Martinez, Erik ten Hag justru secara mengejutkan menempatkan Luke Shaw sebagai pendamping Rafael Varane. Keputusan Erik ten Hag terbilang sukses karena Luke Shaw mampu memenangkan duel udara, serta sang pemain mencatatkan rata-rata umpan sukses sebesar 91% menurut versi WhoScored. Hal tersebut pun berseberangan dengan hal yang tidak akan mau dilakukan Roy Keane, memasang Luke Shaw sebagai bek tengah. Namun Erik ten Hag memasang Luke Shaw sebagai bek tengah tidak hanya sekali. Baik melawan Everton maupun Man City, ia ternyata tampil tidak terlalu buruk. Roy Keane memang memaklumi keputusan ten Hag memasang Luke Shaw di pertandingan Piala FA antara MU versus Everton. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan melakukan hal yang sama dalam pertandingan derby Manchester yang kemudian justru dilakukan lagi oleh Erik ten Hag.